ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bapak-bapak, para pengurus Mushola Nurul Huda, ibu-ibu, para remaja yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di bulan Muharram, yakni tahun barunya umat Islam. Jadi tahun barunya umat Islam adalah bulan Muharram, ya. Ada pantun buat Pak Edi gitu dan jamaah. Jalan-jalan ke pasar baru, makan semur pakai sop kaki. Selamat tahun baru, mudah-mudahan kita panjang umur, murah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, seyogianya malam ini kita akan mengkaji mengenai fikih yang berkaitan dengan rukun iman. Akan tetapi karena kita memasuki bulan Muharram, maka saya mencoba untuk membahas tentang seputar Muharram. Ibu ya, nggak apa-apa kali ya. Bulan Muharram itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Setelah bulan Ramadan ya. Jadi setelah Ramadan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 3 bulan berdekatan, 1 bulan agak nyempil, agak jauh. Pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang agak nyempil, yang agak jauh bulan Rajab. Jadi ada 4 tuh bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ashurul Hurum, bulan yang diharamkan, maksudnya yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan. 4 bulan. Bahkan sebelum Islam pun orang-orang Arab itu sudah memuliakan 4 bulan ini. Ketika mereka sedang perang, tiba-tiba datang bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah ini, 4 bulan ini, Ashurul Hurum, maka seketika mereka berhenti berperang dulu. Karena menghormati bulan haram. Tuh, orang Arab dulu begitu tuh. Ya. Nah, bulan haram. Nah, kita ini sekarang berada di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Udah lama ya. Udah tua 1444 Hijriah gitu. Dan memang bedanya sama tahun baru Masehi, kita umat Islam lebih merayakan, lebih begitu euforia tentang tahun baru Masehi Desember ketimbang tahun baru Islam. Ya. Beli petasan, pokoknya bakar-bakar apa gitu ya, jalan-jalan apa, pokoknya kalau tahun baru Masehi, yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan kita umat Islam, nggak ada. Itu tahun baru yang di luar Islam. Tapi kita umat Islam lebih peduli kepada tahun baru Masehi ketimbang tahun baru Islam. Nah, ini anehnya kita. Nah, bulan Muharram itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Muharram. Kalau kita urut dari Nabi Adam.
Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam. Nah, doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Di Nabi Adam dulu engkong kita, kakek kita pernah berbuat kesalahan. Pernah dirayu oleh iblis untuk memakan buah. Buah ini yang dulu kita kecil waktu saya ngaji disebutnya buah khuldi, ya, buah keabadian. Tapi setelah saya gede, saya cari-cari selama ngaji, lah kagak ada ini dalilnya. Sumbernya dari mana ini? Nggak ada, sampai sekarang nggak ketemu. Jadi sebenarnya nggak ada nama khuldi, nggak ada. Cuma Allah mengatakan wala taqraba hadhis syajarah. Jangan engkau dekatin pohon itu. Tapi karena dirayu sama setan, sama iblis, akhirnya Adam memakannya. Sehingga Adam dikeluarkan dari sorga. Nah kemudian Adam berdoa. Nah doanya Nabi Adam minta ampun kepada Allah dan tanggal 10 Muharram Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ya. Terus selain Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah dari banjir besar. Itu tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh mengalami banjir selama 6 bulan. Insya Allah 6 bulan. Nah, bayangin, kita seminggu aja udah puyeng ya banjir. Nabi Nuh 6 bulan ya, diselamatkan oleh Allah. Ya, akibat banjir itu anaknya yang bernama Kan'an itu meninggal tenggelam. Karena oleh ayahnya diajak untuk naik ke perahu, dia nggak mau. Ya. Kata ayahnya, qala ya bunayyar kam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang, ini etikanya para nabi kepada anaknya, selalu memanggil anak itu dengan kata-kata ya bunayyar, ya bunayya. Hai anakku sayang. Walaupun anaknya sendiri walaupun anak-anaknya sendiri tidak mau ikut, durhaka sama orang tua, tetap Nabi Nuh manggil anak dengan kata-kata sayang. Nah, ini sebenarnya buat pelajaran buat para pendidik, buat orang tua. Sekalipun anak kita umpamanya nakal, jangan sekali-kali manggil dengan kata-kata yang jelek. Ya, gitu. Males lu, ntar tuh anak akan males, terus males. Bodoh, bodoh terus, gitu. Karena kata-kata bodoh, kata-kata males akan terekam di otak kecilnya. Kemudian dialirin ke seluruh otak badannya, jadi lemes. Males lu, males, terus males. Jadi males tuh anak. Jangan. Jadi tetap panggil sayang, boto, gitu ya. Kalau orang Betawi, boto, ijo, saya juga nggak tahu tuh. Boto, ijo, ya. Nah, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Lalu anaknya nggak mau. Kata anaknya apa? Qala ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabal yasimuni minal ma. Ayah saya nggak mau ikut, saya mau naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan saya dari banjir, dari tsunami. Tapi apa yang terjadi? Sebelum dia naik ke atas gunung, air udah airnya dia tenggelam. Nangis Nabi Nuh. Orang lain bisa diajak, anak sendiri kagak bisa diajak. Gimana ini ceritanya? Gitu ya. Ternyata kalau sekarang orang ngalamin kayak begini nih, ada babanya, emaknya rajin banget ngaji, anak yang nggak mau sembahyang, nggak mau ngaji. Emang sebenarnya ceritanya udah ada dari dulu, dari zaman Nabi Nuh udah ada. Nangis. Nabi Muhammad aja nangis ketika pamannya Abu Thalib. Ya ammi, fakul la ilaha illallah. Ketika mau meninggal, wahai pamanku Abu Thalib, ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia nggak mau. Nangis Nabi Muhammad, turun ayat memberikan teguran kepada Nabi, peringatan kepada Nabi dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan Muhammad,
petunjuk hidayah sekalipun kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kan saya udah bilang, ngaji ini bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kalau maunya kita mah kita nggak mau datang. Banyak ada urusan. Ngaji yuk, waduh ada tahlilan gitu ya media. Iya. Nggak, orang sono gitu. Iya. Ngaji yuk, aduh kondangan gitu ya. Aduh, lagi angot nih asam urat gitu ya. Nih pinggang nih sakit. Banyak banget. 1000 macam alasan kalau ngaji, ya kan? Bukan orang Gunung Sindur. Terus ada aja dah alasannya gitu. Sebenarnya bukan, kalau kata Habib Bagir tuh bukan karena alasan dia nggak mau ngaji. Tapi memang mungkin Allah yang tidak mau dia hadir di majelis taklim di pengajian. Tuh, makanya kita bersyukur bang, dapat hidayah dari Allah. Mahal ini, orang lain belum tentu. Coba kalau kita dikasih kaya, belum tentu bang Ajat kita bisa hadir. Kan banyak kan yang hadir di pengajian, mohon maaf bukan orang kaya ya, mohon maaf. Ya kayak saya gitu ya. Saya kalau kaya mah udah ngayap mulu kali, kemana tahu ya bang Diki. Alhamdulillah berarti kita nggak dikasih kaya ya. Kasih cukup aja sehingga kita masih punya waktu buat ngaji. Orang kaya mah Pak, jangankan ngaji. Ya kan, bulan Ramadan aja dia nggak tahu ini bulan apa ya. Begitu teman saya orang kaya. Teman saya proyeknya banyak. Di Bali, di mana. Dia nanya sama saya, Ustadz, ini bulan apa ya? Ya ini bulan puasa Pak. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Tuh lupa orang kaya. Ada lagi yang teman saya lagi mau khotib Idul Fitri, dia orang kaya, proyeknya banyak. Ketika Idul Fitri, saya mau khotib, dia RW juga RW orang kaya. Dia nanya sama saya sebelum khotib naik, Ustaz mohon maaf, nanya, saya belum bayar zakat fitrah ini gimana ya? Masya Allah, zakat fitrah lupa zakat fitrah. Ya Allah Pak, udah naik khotib naik, dia mau bayar zakat fitrah, udah nggak bisa. Jadinya sodako Pak, ya Allah saya lupa karena banyak urusan. Nah kita alhamdulillah ya, alhamdulillah kita sama Allah dikasih yang biasa-biasa aja hidup. Kaya enggak, ya miskin enggak, ya seneng kagak, susah iya. Susah iya, ya syukuri aja, alhamdulillah bisa ngaji. Jadi ngaji bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Jadi kembali pada hidayah. Jadi jangan heran kalau ada anak bapaknya umpamanya rajin ibadah atau bapaknya alim, guru ngaji atau apa, anaknya nggak mau ngaji, ya begitulah. Tapi paling tidak kita sebagai orang tua tetap harus punya kewajiban untuk membawa anak kita ke jalan yang benar. Terus Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari bakaran Raja Namrud. Itu terjadi di 10 Muharram. Jadi Raja Namrud ngebakar Nabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman kepada api. Api kan makhluknya Allah. Qulna ya naru bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Jadi 2 nih faktornya nih. Dingin, selamat. Dingin doang nggak selamat, mati Nabi Ibrahim. Orang kalau dingin doang beku, iya kan? Makanya harus selamat, kata-kata selamat. Qulna ya naru bardan, dingin, wassalaman, selamat. Jadi Nabi Ibrahim selamat tuh dari bakaran Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah pada tanggal 10 Muharram. Sehingga kemudian umat Yahudi, umatnya Nabi Musa memperingati setiap tanggal 10 Muharram dengan berpuasa 10 Muharram atau hari Asyura. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika Nabi tiba di Madinah, orang-orang Yahudi pada puasa 10 Asyura. Kata Nabi itu pada puasa apa? Puasa
rasa syukur sebab Nabi Musa selamat dari Firaun. Lalu kata Nabi Muhammad, umat Islam lebih berhak untuk bersyukur atas Nabi Musa. Maka kita juga lalu Nabi perintahkan umatnya, para sahabat berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Nah, kita berarti ini tanggal berapa nih? Kemarin 3 ya? 3 Muharram. Berarti kita tanggal 10-nya hari apa? Hari Minggu. Senin ya? Senin ya? Senin 10 Muharram. Berarti kita puasa disunahkan. Puasa disunahkan 10 Muharram Senin. Tapi kata Nabi, agar tidak menyerupai orang Yahudi, Yahudi cuma 1 hari. Maka kita ada puasa namanya hari Tasu'a. Ya, hari Tasu'a. Jadi puasa tanggal 9. Tanggal 9, kemudian dilanjutin atau boleh tanggal 11. 10, 11 atau 9, 10. Silakan. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kayak sunat-sunnah rawatib, nah itu sunnah muakkad. Ba'da Isya, sebelum subuh, sebelum johor, sesudah johor, ya kan? Itu namanya sunnah muakkad. Sunnah yang Nabi dalam hidupnya enggak pernah ninggalin. Enggak pernah ninggalin Nabi sholat sunnah. Kita dalam hidup jarang ngerjain. Iya, padahal kan kita habis maghrib masih pakai kain, masih pakai baju ya, masih pakai peci sama Pak Bambang. Wudu masih ada, posisi kita masih di musola. Kenapa kita pulang aja? Sholat sunnah dulu 2 rakaat. Tujuannya biar menambel. Nanti ibadah kita yang kurang sempurna ditambel dengan sholat sunnah. Ngapain lagi? Kita tuh selagi masih sehat. Insyaallah. Nah. Terus maka kemudian Nabi memerintahkan berpuasa. Nah, dalilnya hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Kata Nabi, seutama-utama puasa setelah Ramadan syahrullahil muharram, yaitu bulannya Allah, syahrullah, bulannya Allah, bulan Muharram. Nah, jadi puasa setelah Ramadan yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Sehingga kemudian orang dulu mah puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, 1 sampai 10. Ya silakan aja dah yang mau puasa. Nah, ini puasanya lebih afdol daripada puasa yang lain, termasuk puasa Senin Kemis. Masih lebih afdol puasa di bulan Muharram. Bab kata Nabi, seafdol-afdol puasa setelah Ramadan yang wajib adalah puasa Muharram di bulan Muharram. Wa afdolus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Rawahul Muslim. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, itu paling utama malam. Pahalanya gede. Karena gede, godanya juga gede. Makanya banyak yang pada nggak ngerjain. Ya, kalau pahalanya kecil, biasanya pada ngerjain. Tapi makin berat ibadah, makin berat amal ibadahnya, makin berat pahalanya, makin besar pahalanya. Tapi kita ini makin berat juga ngerjainnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaumi Asyura wa amara bi siyamihi muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Shoma yaumil Ara, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Asyura. Jadi Nabi puasa di hari Asyura. Asyura itu artinya 10 tanggal 10 Muharram Nabi puasa wa amara bi siyamihi. Dan Nabi kemudian memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi hukumnya sunnah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaumi Asyura. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai puasa Asyura. Faqala, maka bersabda Nabi, yukaffiru sanatal madiyata.
puasa Asyura itu menghapus dosa-dosa yang tahun yang lalu, setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa besok nih, tanggal 9 sama tanggal 10, atau tanggal 10 sama tanggal 11, maka dosa kita Pak RT yang tahun yang lalu tuh, itu dihapus oleh Allah. Maksudnya dosa-dosa kecil Bu, bukan dosa besar. Kalau dosa besar mah tetap kita mohon ampun, berdoa sama Allah. Nah, kalau dosa kecil mah nggak usah doa, nggak usah minta ampun, otomatis dengan puasa Muharram dihapus tuh. Gitu. Kalau dosa-dosa kecil, gitu ya. Kalau dosa besar tetap harus minta ampun. Nah itu keutamaan puasa hari Asyura. Nah, terus Nabi Nuh itu Nabi Nuh udah tadi ya. Nabi Yunus ya dimakan sama ikan hiu. Dimakan ikan hiu ya. Itu diselamatkan Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus. Doa zikirnya Nabi Yunus, istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah itu bacaan wiridnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Sehingga kemudian Allah selamatkan. Ikannya mungkin batuk gitu kan. Lalu keluarlah Nabi Yunus selamat. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya. Banyak lagi kisah-kisah tentang tanggal 10 Muharram. Makanya ini luar biasa bulan Muharram. Kita tingkatkan ibadah kita Pak, yang bedain dengan bulan-bulan yang lain. Karena ini bulan yang mulia. Jadi kita banyak doa, banyak wirid, banyak zikir, banyak banyak baca Quran gitu. Selama bulan Muharram ini, karena ini bulan mulia. Terus juga ada tradisi di masyarakat kita, ada acara-acara memperingati Muharram. Ya, ada pawai obor ya. Pawai obor ada nggak kemarin ya? Ada ya Bu ya? Iya pawai obor, keliling-keliling. Kalau di Sukabumi ada namanya pawai beduk, mukul-mukul beduk gitu ya. Kalau di Jawa ada apa dia? Malam satu suro apa? Ya, sedekah, macam-macam dah ya. Terus ada lagi tradisi santunan anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Jadi bagus tuh Bu, kalau kita mau nyantunin anak yatim, dilihat bulannya, karena bulannya bulan Muharram. Tanggal 10 Muharram itu memang istimewa, maka kita dianjurkan untuk menyantuni anak-anak yatim. Tanggal 10 Muharram. Karena memang anak yatim itu luar biasa keutamaannya. Kata Nabi, khairu baiti fil muslim baitun fihi yatimun. Sebaik-baik rumah orang muslim itu bukan rumahnya yang gede, yang tingkat 3, yang AC-nya banyak, yang pohonnya banyak, ya kan, tamannya bagus, mobilnya banyak di rumah itu. Bukan, kata Nabi. Yang paling bagus itu sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Kita punya ponakan atau kita punya saudara, Bu, kita urusin di rumah gitu. Kita urusin. Saya punya kenalan, itu dia punya anak yatim dari Bandung, diurusin di rumah dia, sekolahin SD sampai SMA, SMA-nya 96, kemudian dikuliahin, perawat, kemudian sekarang jadi bidan di rumah sakit Hermina. Dulunya anak yatim itu, perempuan, sekarang udah nikah, dinikahin juga, Masya Allah, luar biasa, berkahnya luar biasa. Orang yang ngurusin anak yatim sampai segitunya tuh, kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Aku dengan anak yatim itu di dalam sorga seperti 2 jari ini. Kalau kita ngurusin anak yatim, 2 jari.
Hadis ini nih lebih dahsyat daripada hadis tentang haji. Kalau haji kan al-hajjul mabrul laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kata Nabi, haji yang mabrul tidak ada balasan kecuali sorga. Ya kan? Masuk sorga, tapi syaratnya hajinya mabrul. Hajinya diterima sama Allah. Kalau nggak mabrul, ya nggak sorga. Masuk sorga. Tapi ngurusin anak yatim lebih dahsyat, lebih bagus. Bukan cuma masuk ke sorga, berdua sama Nabi, makomnya. Duduknya bareng sama Nabi. Orang haji mabrul enggak, Bi. Cuma masuk doang ke sorga. Enggak duduk sama Nabi. Tapi orang yang ngurusin anak yatim, dia bisa berdua sama Nabi. Kenapa bisa berdua? Ini menandakan bahwasanya Nabi begitu cinta kepada anak yatim. Sehingga kalau ada orang yang cinta sama anak yatim, Nabi cinta sama dia. Masya Allah. Jadi kalau mau dicintain sama Nabi, maka cintain anak yatim. Udah itu aja. Tuh, santunin anak yatim. Gitu. Dan juga anak yatim bukan cuma tanggal 10 Muharram. Sebab anak yatim hidup 24 jam dalam sehari. Gitu. Ya kalau bisa mah tiap bulan kita sisihkan uang. Sisihkan uang tiap bulan buat anak yatim. Ya mau 30.000, mau 20.000. Alhamdulillah saya dari tahun 99 sampai 2020 kemarin lah sebelum Covid itu ngurusin anak yatim ada 40 orang, ada hampir 50. Tuh dari saya bujangan sampai punya anak. Sampai saya nikah sama istri pun jodohnya karena sama-sama jadi pengurus anak yatim. Insyaallah. Anak yatimnya sekarang udah punya anak juga, Bu. Udah ada yang jadi ustazah juga, anak yatimnya udah jadi ustazah. Masya Allah, luar biasa. Sebulan, tiap bulan. Mintain di musola aja, musola saya kan dekat ada musola. Itu setiap pagi jam 8 hari Minggu saya pakai mic aja nih. Pakai mic selama 1 jam. Itu alhamdulillah dapat 5 sampai 7 juta. Cuma 1 jam. Dari jam 8, dari jam ya setengah 8 sampai setengah 9. Mintain pakai mic doang, enggak minta ke rumah-rumah, enggak minta-minta. Cuma pakai mic doang, bapak-bapak yang mau nyumbang buat anak yatim, bawa aja ke musola. Ntar saya bacain Fatihah. Datang dong ibu-ibu, bapak-bapak pada banyak. Sekalian dong bawa hajatnya masing-masing. Saya belum punya anak nih Pak Ustadz, mohon doanya nih. Ya insya Allah saya doain. Ya Allah, ada yang bilang Pak Ustadz nih kontrakan saya belum laku, saya mau jual. Ya insya Allah laku. Itu aja saya mah. Ya kan yang nentuin Allah bukan saya. Saya mah kirim Fatihah doang. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bisa 5 sampai 7 juta. Paling gede 7 juta. Dapat. Itu duit dikumpulin. Buat anak yatim. Yang megang ada bendaharanya udah. Alhamdulillah. Tahun 2015 saya umroh. Lagi nungguin sholat subuh. Kan sholat subuh di sana mah agak siang. Dari tahajud, dari subuh di Ka'bah tuh kita nungguin sholat subuh. Itu di depan Ka'bah itu dalam pikiran saya ya Bu, itu kayak terlintas anak-anak yatim lagi pada jalan. Ya Allah, saya kaget juga, Insya Allah. Kok ada anak yatim lagi pada jalan? Anak yatim yang suka saya kasihin duit, itu pada jalan dia. Ya Allah, Masya Allah. Kaget saya. Oh, ternyata dahsyat sekali ya. Utama anak yatim. Jadi boleh juga Pak Edi, kita adain pengajian kita, ngumpulin tiap bulan ya. Ngumpulin tiap bulan. Mau 1.000 kayak, mau 10.000 kayak nggak apa-apa. Mungkin itu tuh yang bisa nanti nyelamatin kita. Bisa jadi kita, ya kan, sholawat kita kurang, baca Quran kita kurang. Ya kan, tapi kok Nabi cinta banget sama kita. Oh nanti kita dikasih syafaat. Oh jangan-jangan kita ngurusin anak yatim. Tiap malam Selasa ngaji, kita ngumpulin sebulan 10.000 buat anak yatim. Ya Allah, itu jangan-jangan yang bisa nyelamatin kita. Kalau nungguin amal mah belum tentu kita masuk surga. Bisa jadi kita neraka. Nggak bisa kita masuk surga karena dari amal kita nggak bisa. Ya kan? Banyakan lalainya kita daripada ibadahnya. Tapi bagaimana caranya supaya kita selamat dari api neraka? Salah satunya kita mengurus anak yatim. Dan juga kita ngaji. Udah, ada lagi itu. Ngaji. Tuh, jadi saya mohon nanti bapak-bapak kalau memang ada dana, rezeki, ya mohon dibantu. Beliau guru saya. Nah saya ngaji sama beliau juga, bapak-bapak juga sama saya, jadi kita semuanya nyambung sanatnya. Nyambung sanatnya. Jadi kalau mau bantu nanti lewat Pak Edi dah. Berapa aja ya.
tiap bulan. Bab anaknya lagi mondok di Lasem. Ya kita sama aja kita nolong orang yang lagi nuntut ilmu ya Pak. Insya Allah. Itu tentang keutamaan di bulan Muharram. Jadi santunan anak yatim. Nah, jadi berkahnya anak yatim itu kata Nabi orang yang menyantuni anak yatim dia akan berada bersama Nabi duduk di dalam sorga. Dan rumah yang terbaik adalah rumah yang di dalamnya anak yatim. Ada anak yatim. Sekalipun gak ada anak yatim, kita nyumbang buat anak yatim sama rumah kita insya Allah menjadi rumah yang terbaik. Jadi mungkin ada pertanyaan mengenai seputar Muharram. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Davin. Pertanyaan saya tentang anak yatim Pak Ustadz. Apakah ketika anak yatim ibunya menikah lagi, terus apakah itu masih dikategorikan anak yatim atau tidak? Karena beliau siapa tahu tidak mendapat kasih sayang yang sama seperti dari ayah kandungnya gitu. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Ya, nah, ini ada kejadian nih. Saya waktu itu nyantunin anak yatim. Terus pertanyaan si Apin ini, ada anak yatim saya nggak kasih. Saya nggak kasih dia. Karena emaknya udah nikah lagi. Nah, jadi dia udah dapat dari orang tuanya. Saya nggak kasih. Dia padahal dia yatim. Cuma bapaknya udah nikah. Emaknya udah nikah. Nikah lagi. Saya pikir kan udah punya bapak baru. Ya kan? Nah, datanglah saya ke rumah guru saya, Ustadz Ahmad Fuleh. Oke, saya nyantunin anak yatim, tapi ya saya nggak kasih yang emaknya udah nikah lagi. Apa jawaban guru saya? Lu ajaran dari mana? Gitu saya kata beliau gitu. Lu ngikutin siapa begitu? Ajaran siapa begitu? Ya udah saya diem aja. Berarti kan pedas banget begitu. Kalau orang mau tahu kalau udah ngomong lu ngikut ajaran siapa? Udah berarti udah pedas banget, nggak perlu minta penjelasan saya. Ibaik ya. Maka sejak itulah Pin, saya tetap memberikan santunan. Tetap walaupun orang tuanya udah nikah lagi, tetap statusnya dia masih yatim karena nasabnya bapaknya udah nggak ada. Dan benar kata si Apin, pasti kasih sayangnya beda. Iya, bisa jadi ya pertama doang ya sayang, udah dapat emaknya aja ya, anaknya ya. Digendong-gendong mulu. Abang gendong anak orang mulu, iya, emaknya janda, gitu. Ntar aja, ya. udah nikah aja emaknya, anaknya diomelin mulu, ya jangan tuh, ya. Gitu Pin ya. Jadi tetap statusnya dia, kecuali piatu. Kalau piatu bukan yatim. Jadi bapaknya emaknya meninggal. Emaknya meninggal, bapaknya ada, maka dia bukan yatim, tapi dia piatu. Kan kalau ada santunan yatim piatu, berarti yatim piatu bisa jadi emak bapaknya udah nggak ada. Nah, kalau dia piatu doang, berarti emaknya masih ada, bapaknya masih ada, emaknya nggak ada. Itu nggak dapat. Tapi kalau kita kembali kepada kategori miskin, ya nggak apa-apa, kita bantu, gitu. Gitu ya Pin ya. Ya, Bang Ajat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada hadis populer lah ya. Begini, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka ia termasuk golongan kaum tersebut. Iya. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi perihal tahun baru Hijriah? Saya melihat kok kita seperti meniru-niru umat Nasrani gitu. Ya. Ada perayaan-perayaan seperti itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ada hadis, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, siapa orang tasabbaha yang menyerupai, yang ikut sama biqaumin dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia sama dengan kaum itu, menyerupai. Jadi kalau kita ikut-ikut orang non muslim,
maka kita sama dengan dia. Atau seorang laki-laki pakai pakaian perempuan, maka dia sama dengan perempuan. Gitu. Atau perempuan pakai pakaian laki-laki, menyerupai. Nah, jadi ulama berbeda pendapat mengenai hadis itu. Tapi yang saya pahami itu berkaitan Bang Ajat dengan masalah ibadah. Jadi ada ulama mengatakan kalau masalah ibadah kita tidak boleh menyerupai ibadahnya orang non muslim. Makanya dulu Nabi Muhammad diusulkan ajan pakai lonceng. Ya lah itu sama dengan orang-orang Nasrani kan. Nah, maka kemudian turunlah perintah untuk pakai suara ajan gitu. Nah, sedangkan budaya ada juga ulama yang ada dua pendapat. Jadi ada ulama mengatakan termasuk juga budaya secara umum kita budaya ngikutin mereka ya kita sama dengan mereka. Kayak tahun baru Masehi kita ngikut mereka, itu kan ajaran mereka, tahunnya mereka. Sama kita dengan mereka jadinya. Tapi ya paling tidak ya kita bukan berarti akidahnya sama, bukan. Artinya tingkah laku kita. Nah, kalau menurut saya mah lebih baik mah mendingan dihindari. Jangan ikut-ikutan. Ya, kalau pakai trompet pakai trompet tahun baru, terus pakai topi Sinterklas ya. Trompet tuh kan kalau kita beli bahaya tuh Bu. Itu kan sama tukang trompet suka ditiup dulu. Ntar sama anak kita ditiup. Kalau dia nggak punya penyakit itu tukang trompet. Kalau punya penyakit bagaimana? Ya kan kalau dia nggak punya bengek gimana? Anak kita ntar gara-gara tukang trompet. Gitu jangan. Jadi ya, iya. Jangan ada orang Bu jualan air aus, air es sama abang-abangnya diminum dulu dikit. Baru dikasih, nggak boleh sama tuh sama tukang trompet. Saya pernah ngelihat begitu tuh. Ya, jadi diminum dulu sama dia. Orangnya mungkin agak-agak PA. Orang PA jualan air aus, air es dulu. Nah, jadi dia sedot dulu. Manis nih, manis. Kasih orang. Nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi begitu tuh. Ya Bang Ajat ya, jadi kalau bisa jangan, termasuk juga baju, mode, ya fashion ya kan, sama itu kita, mendingan kita hindarin, jangan sama, gitu. Ya silakan Bang, baru pulang dari Madura kayaknya ya. Waduh, tahu aja Pak Ustadz. Oh iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Darman Pak Ustadz. Ingin bertanya Pak Ustadz masalah tentang satu anak yatim, ya kan? Nah tentang satu anak yatim ini kan ada juga yang namanya yatim itu bukan non muslim, ya kan? Apa itu kita sama untuk memperlakukan mereka orang? Itu aja Ustaz. Kalau non muslim sebenarnya boleh aja kita memberikan bantuan ya Bang. Tetapi kalau masih ada muslim, anak-anak muslim, kita lebih prioritaskan kepada yang muslim gitu. Nah, tapi kalau kita sedekah nggak ada masalah. Bab di Al-Quran saya lupa tuh ayatnya tuh. Jadi apapun yang kita keluarkan maka khairul lakum buat kamu juga. Jadi ada pahalanya. Laisa alaikum junah kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada dosa kita memberikan bantuan kepada orang non muslim. Karena Nabi sendiri juga ya membantu juga non muslim. Jadi dalam Islam nggak ada masalah. Bahkan kalau ada non muslim meninggal pun kita memang boleh hadir bertakziah, tapi kita nggak boleh doa itu doang. Tapi sebagai sesama manusia, Nabi juga mengajarkan kita untuk menghormati, gitu. Jadi boleh Bang, silakan aja. Tapi kalau masih ada yang muslim, anak yatim, lebih baik yang muslim dulu, gitu ya. Iya. Bang Darman apa siapa? Bang Darman? Iya Bang Darman. Ya, tapi jangan ngelihat emaknya ya Bang Darman ya. Iya, ntar gimana Tat? Ini emaknya yang satu jelek, yang satu cakep. Yang mana yang harus kita kasih? Jangan sama, jangan. Ya. Ada istrinya nggak nih? Ada istrinya? Nggak ada ya? Oh ada anaknya ya. Bang Darman. Ini mah orang Belanda pakai baju merah ya Bang Darman ya. Kalau bercanda jangan marah. Orang Belanda. Nggak ada lagi ya? Cukup. Ibu ada nggak Bu?
Ah, ibu mah paling yang ditanya sembako kapan turun gitu. Gitu. Anak-anak gak ada, ya udah ya. Kalau nggak ada mungkin ini saja mungkin pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajmi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqan alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jabil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al auladana auladan salihin wa banatina banatin salihatin nafina lana wa li'amatil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.